Selamat pagi teman-temanku dimanapun Anda berada. Pada pagi yang cerah ini ya, sini cukup cerah. Pada kesempatan ini saya akan berbagi kepada Anda sekalian mengenai kisah serta perjalanan hidup Santa Sperandia dari Cingoli. Setelah saya pikirkan, untuk apa saya membahas ini? Ya, kemudian saya refleksikan kembali. Oh, ternyata Santa Sperandia dari Cingoli ini hidupnya begitu luar biasa ya, terutama kehidupan rohaninya. Dan saya pikirkan kembali, saya pikir hal ini amat esensial lah ya, cukup penting lah untuk dibicarakan, dibahas, agar kita dapat ya memahami gitu lah. Setelah memahami, kita dapat mengambil kebaikan serta nilai-nilai estetik dari cara hidup ya gitu ya. Meskipun kita tidak mengambil sepenuhnya, tapi tetap kita mencari diri kita sendiri. Tapi alangkah baiknya kita belajar dari pengalaman orang lain, karena hidup ini katanya terlalu singkat. Kalau hanya belajar dari pengalaman diri sendiri, ya terlambat kan gitu kan, katanya begitu kan. Tapi sebelum saya membahas tentang cara hidupnya, perlu kita sedikit mengetahui sejarah atau latar belakang Santa Sperandia ini. Sperandia lahir di Assisi, Italia pada tahun 1216. Pada masa kecilnya dia seperti anak-anak biasa lah gitu. Seperti anak-anak biasa, bermain dan lain sebagainya. Itulah pertumbuhannya. Tetapi ada kekhasan serta keunikan di dalam kepribadiannya, yaitu dia mulai dari kecil, katanya menurut data, orang tuanya telah mengajarkan dia bertekun dalam doa. Itulah yang membuat dia menjadi anak yang tenang gitu ya, anak yang tenang dan anak yang religius. Beriring berjalannya waktu, usianya pun semakin bertambah. Kemudian dia sering melakukan mati raga dan praktek-praktek kerohanian lainnya. Dan itu dia membuat dia semakin menjadi pribadi yang religius, dan juga sedikit menjadi pribadi yang menemukan kebahagiaan terhadap kehadiran Tuhan itu di dalam santa sucinya. Maka Tuhan itu menggerakkannya untuk terus berjumpa dengan Tuhan itu di dalam doa dan di dalam pengeningan. Maka umurnya semakin hari semakin bertambah, dia pun semakin bosan lah di rumah kan, melihat keadaan rumah, menikmati, saya pikir cukup orang berada ya, itu karena ada kata menikmati kan, menikmati keadaan rumah. Dia bosan terhadap hal itu. Kenapa dia bosan terhadap itu? Mungkin hatinya telah tertuju kepada hal-hal yang transenden gitu kan. Dan juga dia menyendiri, jangan kata menyendiri ya, dia menarik diri dari kehidupan keramaian lah ya dikatakan, yaitu dari rumah menuju sebuah gua agar hasrat serta keinginannya semakin leluasa untuk berdoa dan bermeditasi. Itulah orang kalau sudah dekat dengan Tuhan, dia akan dapat menikmati kehidupan doa yang begitu dalam, ya kan? Karena di dalam doa itu, dalam perjumpaan dengan Tuhan itu ada nilai yang sangat indah, ada kebahagiaan di situ, tidak ada di situ kebosanan.
Tapi dalam proses mencapai itu, manusia membutuhkan pengorbanan yang terus-menerus, seringkali digoda oleh sang iblis. Bukan hanya muridnya iblis, tetapi juga bosnya iblis. Karena orang itu sudah, hidup orang itu sudah level tinggi, gitu kan. Itulah Santa Sperandia, yaitu dia menyendiri di sebuah gua untuk bermeditasi, berdoa dalam keheningan, dan menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Tapi dia telah melakukan itu, semakin hari suatu hari ada keinginannya untuk berziarah ke tanah suci. Tapi hal itu tidak terwujudkan. Karena apa? Karena nggak ada uang dia. Maka untuk mewujudkan impiannya itu, dia berkeliling di Italia dan berziarah di tempat-tempat suci, katanya gitu kan, selama 10 tahun. Setelah itu dia berziarah di tempat-tempat suci di Italia, kemudian dia melamar ke biara Benediktin. Dan kepala biara tidak lama langsung menerima dia, karena mungkin aura-aura religiusnya, ya kan, dia pribadi yang tenang, mungkin dipenuhi oleh gerakan roh Allah itu, yang langsung diterima pemimpin biara itu, ya kan, tanpa pikir panjang. Oh, ini orang baik. Tetapi setelah dia menjadi seorang suster, dia tidak tekun, rajin, dan juga banyak keutamaan di dalam dirinya, gitu. Keutamaan itu, ya. Maka dia diangkat menjadi pemimpin biara selama bertahun-tahun, bro, bertahun-tahun. Setelah itu dia diangkat menjadi pemimpin biara bertahun-tahun. Dia cukup dekat dengan umat yang ada di tempatnya tersebut. Itu dia, saya pikir, melakukan karya-karya kasih kepada orang-orang, ya kan, karena dia telah dipenuhi oleh kasih itu sendiri, oleh cinta itu sendiri. Maka dia dapat berbagi pada orang di sekitarnya dengan cinta, dengan kasih, ya. Karena dia telah digerakkan oleh sang kasih itu sendiri. Ini yang sedikit paling esensial. Pada tahun 1276 dia meninggal dunia. Pada usia 60 tahun. Kemudian setelah dia meninggal dunia, banyak orang, bahkan anggota komunitasnya, bahkan masyarakat yang di sekitarnya, mengunjungi biara di mana dia bereksistensi. Karena apa? Karena terjadi suatu hal yang mengagumkan. Saya pikir kalau terlalu dikatakan mujizat lah dimana, yaitu ketika dia meninggal di usia 60 tahun di sebuah biara tempat dia tinggal, maka katanya dia mengeluarkan wangi-wangian gitu, wangi-wangian dari jenazahnya itu. Wah, udah meninggal tapi kok meninggalkan wangi-wangian, kan cukup luar biasa itu, cukup kita apresiasi itu. Ada apa dengan itu? Mungkin karena kehidupan doanya selagi masih muda baik, dan dengan Tuhan baik, gitu kan. Lihatlah kehidupan zaman sekarang ini, kita lihat teman-teman kita yang ada di seberang sana masih hidup sudah bau busuk, ya kan. Karena apa? Terlalu banyak makan uang haram, ya kan. Jadi penyakit gula, apalagi tuh kencing batu dan lain sebagainya. Kenapa? Terlalu banyak makan uang haram. Banyak makan uang haram, tidak dekat dengan Tuhan, jadi busuk lah kan. Ke rumah sakit, cuci darah dan lain sebagainya. Untuk apa lagi hidup begitu? Banyak uang tapi ya sakit-sakitan, ya kan. Ya ada gunanya hidup begitu kan. Ya bagus, sederhana, tetapi jiwa mengarah kepada yang transenden, yang metafisik, itu lebih bagus. Sederhana, ya kan, seperti Santa Sperandia, sederhana. Kemudian pada tahun 1278 kembali lagi digali kuburannya, ditemukan jenazahnya masih utuh, masih segar seperti dia
dulu hidup katanya gitu. Itu beberapa tahun itu kan. Kemudian pada tahun 1482 kembali digali kuburannya, itu disaksikan oleh uskup setempat, lihat masih utuh, tidak ada tidak ada mengeluarkan bau gitu dan berlangsung terus menerus. Saya pikir pada tahun 1952 digali kembali, tapi masih ditemukan utuh, emang sedikit agak gelap, tapi mengeluarkan wangi-wangian harum begitu. Wah, cukup luar biasa itu saudara, teman-teman, harum ditemukan kan jenazahnya itu. Nah, setelah itu ditemukan, ya dipindahkan dibuat di tempat yang layak, jadi sebuah biara, saya pikir biara Benediktin gitu ya. Tapi itu tidak terlalu esensial lah untuk kita bahas. Tapi yang paling esensial itu kita sedikit, ya ibaratnya kita mengambil nilai estetik dari cara hidup dia kan. Meskipun kita hidup di zaman sekarang ini kesibukan, kebisingan dan keramaian, janganlah kita lupa untuk berdoa kepada Sang Pencipta kita, agar kita juga menjadi pribadi yang mengikuti zaman dan juga pribadi yang mengalami kenikmatan rohani bersama Tuhan. Itu yang paling terpenting kan, karena kita terlena terhadap kesibukan kita. Tapi carilah waktu untuk hendak sejenak bersama Sang Pencipta itu. Oke, teman-teman, makasih ya. Tuhan memberkati.